Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum, siapa saja yang ketika dia bangun pagi dan berniat untuk menolong orang-orang yang terzalimi, wa qada hajatil muslim, dan untuk menunaikan memenuhi kebutuhan orang muslim saudaranya yang muslim, kana lahu ka ajrin hajjatin mabrurah, Allah memberikan pahala kepadanya seperti pahala haji mabrur. Betul ni Allah. Orang ada terdeng ada mana, dah baca doa aku berdiri aku dia oleh Allah Taala, dan bayang tubuh dan dalam bayang tubuh dah melangkah Allah. Ya Allah, nabi kekuatan kelemburannya, nabi kesanggupan kelemburannya, nabi kemampuan kelemburannya, berik bantu mengenai. Berik dan belah hancang orang lain, berik dan tolong orang yang perlu tolong. Nyata lagi Allah dia kata ini, dan Allah akan memberi kepadanya pahala seperti pahalanya haji yang mabrur. Ini hadis Rasulullah. Beritanya orang dia dah berdiri, darah bawah kena ketutup, darah bawah dia ketutup, atau darah bawah dia kan jungkat ke orang lain. Mudah-mudahan kita menumpuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tetap antara vertikal dan horizontal. Antara vertikal dan horizontal. Vertikal dia dengan Allah, ibadah mahdoh dia kepada Allah. Horizontal berarti dengan sesama manusia. Ketika kita nyatakan kekurangan manusia yang lain, itu sama artinya dia menghormati Allah. Takkan kekurangan manusia yang lain, dicapi dijuling mata, atau kekurangan pada tubuh seseorang manusia yang pegangan tahu Allah. Makanya Allah sangat melarang bagi hambanya untuk membuka aib orang lain. Ini sangat dilarang oleh Allah. Allah sendiri sunnatullah, ada sunnah Rasulullah. Sunnatullah ini dalam istilah fikih itu hukum daripada Allah yang tidak bisa ditawar-menawar. Tapi sunnatullah dalam konteks ilmu tasawuf adalah menyimpan rahasia. Sunnatullah dalam konteks tasawuf menyimpan rahasia. Menyimpan rahasia. Allah itu maha menyimpan rahasia. Menyebab sinetron misteri ilahi. Ibu-ibu mungkin biasa manusia rahasia ilahi. Langkah rezeki berdemun mohon itu rahasia Allah. Ya kan? Langkah rezeki berdemun mohonnya rahasia Allah. Dalam Allah menyimpan rahasia. Bantu dunia tidak berbuat dosa. Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Nah, dosa yang punya bukut, yang besar, yang ada oleh manusia lain. Nah, kesalahan yang punya bukut, yang besar, yang ada oleh manusia lain. Nah, hal yang kadeh, yang jaga air, terjadi terbuka di manusia lain, kadang-kadang pada tunjuk rumah ada terjadi. Allah yang besar bagian bagian. Hanya bukan ayat lain. Hanya bukan. Hanya kembali ini orang kawan lagi. Mana pun yang ada berbuat dosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berbuat dosa kepada Allah, kecuali Nabi yang termasuk. Tapi itu besar oleh Allah. Anda belum dosa yang dia berpukul ataupun kebutuhan oleh Allah Taala dosa yang dia pukul,
Dia akan malu dengan manusia yang lain. Dia akan malu dengan saudara-saudara yang lain. Itu Allah menyimpan rahasia. Makanya Allah menyuruh kita sunnatullah, bahagian daripada sunnatullah itu adalah jangan kita membuka aib orang lain. Dalam Al-Quran langsung Allah menegaskan hadapi minta kesalahan orang lain. Karena ketika dia minta kesalahan orang lain, pasti punya misi untuk membuat dia malu. Baik titik-titik kesalahan, baik detail-detail kekurangan orang lain. Kan? Nah, apabila ketika dia bangun pagi berniat dia untuk bisa menolong orang lain, sesuatu yang bersedekah, sesuatu yang membantu orang. So yang jepurannya Nabi Allah kemampuan kesempatan kelebihannya boleh membantu lebih makhluk lagi, atau lebih kesempatan kelak karena yang bahagian daripada takdir Allah, taufik dan hidayah Allah. Terus dunia banyak kurangnya dari berbagai penjuru, dari berbagai tempat kurangnya di tempat yang mulianya dalam majlis tidak takdir Allah, taufik dan hidayah Allah. Dunia berbuat kebaikan itu bahagian daripada taufik dan hidayah Allah, yang tidak semua orang mungkin ada diberi Allah. Dunia saja dunia yang pertama, dunia kelompok ini dunia yang teruk. Berarti yang ada teruk malamnya orangnya ada taufik dan hidayah Allah teruk. Itu yang kita syukuri. Maka di sini Rasulullah menyebutkan siapa saja ketika bangun pagi punya niat, tapi baik niat mantap mana tahu, betalah orang nyebutlah kebukaan itu pun niat udah mulai ada itu berlanjut belum karena niat mantapnya nak merupakan pahala haji mabrur. Bukan itu niat mantap, niat untuk dulu lagi model lebih dulu. Tapi karena betul niatnya karena betul yang nak membuat pahala haji mabrur. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Yang terlebih cinta Allah Ta'ala kepada hamba, ahabbul ibadi ilallah, terlebih cinta hamba li Allah Subhanahu wa Ta'ala, anfa'un nasi linnasi, mereka yang bermanfaat untuk saudaranya. Yang lebih cinta Allah Ta'ala bermanfaat di dino bukan hanya yang jupeng ini lagi kriat kriatnya jadi salah satu faktor yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang gagal menjadi pribadi yang soleh. Kemudian Ismaili karamallahu wajhah di membuat perkara yang dapat membuat seseorang itu gagal menjadi orang saleh. Berarti menjadikannya gagal menjadi orang saleh, makruh anak termasuk dunia bahagian daripada doa yang berimbang daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin. Jadi salah satu bahkan Nabi Allah Ismail sangat saleh, tunduk, patuh walaupun diajak untuk disembelih, tapi diterima dengan lapang dada karena doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin. Dengannya yang boleh ada saleh karena takut berdiri baca mana. Yang boleh ada saleh atau anak keturunan dunia saleh, ini betul-betul baca doanya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Dan lega baca diterima dengan mampu di sisi Allah. Karena kalian Amadan bukan kalian. Jadi kemudian di sini dalam Allah wajah 5 faktor yang membuat pribadi seorang itu gagal dari orang saleh.
Salah satu daripada 5 buah faktornya adalah asyuku bil fadli, kikir dia dengan kelebihan yang dimiliki. Ketika ada pegang kikir dia dengan kelebihan yang dimilikinya, bukan hanya terbatas pada harta. Ini yang ada ikir berarti ada tumbangan. Nampai ada tumbang yang kayak kiri. Kenyataan urut na tenaga menjelajah hati orang tegak hampir 40 lakh tenaga. Contoh nangkuman modal saja. Memang jadi contoh itu. Tegak yang sempurna tubuhnya, tapi hati itulah yang tidak tenaga. Orang yang punya kelebihan pikirannya, ilmunya ada, tapi ilmu dia itu nggak mau dia berbagi kepada orang lain, berarti dia dengan ilmunya. Orang yang punya kekuasaan, punya jabatan, tetapi nggak mau menggunakan pandangannya untuk kemaslahatan bersama, kikir dia dengan kekuasaannya. Jadi kikir itu bukan hanya pada harta. Asyuku bil fadli, segala kelebihan yang Allah berikan, ketika kelebihan itu tidak memberi manfaat kepada orang lain, itu termasuk orang kikir. Hamba yang dia dapat memberi manfaat kepada orang lain. Oh, ada kuasa atau boleh tak beri kuasa pahala ke? Manfaat ke bro kan? Enggak boleh supaya dua orang kakak masjid manfaat ke bro kan? Tapi ketika mengkawin lagi hati, mengkawin ke daya, mengkawin ke masjid, mengkawin ke fakir miskin, mengkawin ke kurai, nah manfaat ke makhluk Allah yang lain, ini lebih ya. Rasulullah menyebutkan bahwa wafdalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min, sebaik-baik amal kata Rasulullah adalah membuat hati senang saudaranya yang mukmin. Jadi mena sebahagian dunia ada itu orangnya dia tenang di pikiran gaji mereka kelompok orang yang termasuk berarti sebaik-baik amalan. Bukan justru sebaliknya, ini kan bahasanya harus balance. Ketika kita lahir, urut ini atau ini? Pada dia lahir, K. Kalau dia lahir, kan bertanya yang lahir tadi. Keluarga kita senang atau sedih? Senang. Ketika menikah, nyanyi. Di saat kita lahir orang senang, ketika kita meninggal orang menangis, itu baik. Yang anak-anak pada meninggal ini kok, alhamdulillah kalau ada penyakit kita coba Allah. Ya berarti dia memang tidak diharapkan nanti. Itu tandanya orang yang memang memberi beban kepada orang lain. Dia mudaratko. Indikasi ini kan benar. Ketika seseorang meninggal ditangisi oleh banyak orang, berarti dia memang orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika seseorang meninggal, dia merasa kehilangan oleh banyak orang lain. Orang-orang yang ditinggalinya merasa kehilangan, berarti orang tersebut orang baik. Tapi ketika dia meninggal, yang menangis hanya anak dan istrinya, sedangkan orang lain jangankan menangis sedih pun tidak, berarti tandanya dia bukan orang baik. Indikasi ini. Rasulullah menyebutkan kembali tentang bahwa amal sebaik-baik amalan adalah membuat senang hati saudaranya yang mukmin. Dan membuat hati senang
saudaranya yang mukmin, termasuk yad'u anhu ju'an, ya, menghilangkan rasa lapar saudaranya. Kadang saudara bertanya, "Dendana anak berjemu, apa salahnya tapi ibu atau bawa dia?" Biasanya memang orang akan diingat ketika dia dalam keadaan terjepit, sehingga akan mengajak apa-apa. Kadang-kadang dengan terlalu bergantung jasa pada orang lain, kesyiri kubur. Alah naurunnya yang ibu belum makan ibu, ya kan? Jadi orang perantauan sering mana? Alah naurunnya yang dulu bawa kerja makan ibu, kamu awal ada masalah orang, ya kan? Bahasa-bahasa lainnya terkadang tergolong dalam syirik kecil. Bahkan ketika dia mengesampingkan Allah, bahasa-bahasanya mengesampingkan Allah. Itulah sering ditanya, tahanan laki ya Allah, tak laki ya manusia. Sering ditanya, kamu lebih berkeluh kesah pada sesama manusia, tetapi tidak pernah berkeluh kesah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang tahu hati ulang lagi untuk bantu ditanya Allah. Tanya dalam kesulitan, dalam masalah, Allah yang mudah bagi dia ada, Allah benar dengan berapa? Untuk ulung yang pertama adalah Allah yang menghati ulungnya untuk bantu dia. Maka ketika itu bersyukurlah kamu kepada Allah dan berterima kasihlah kamu kepada saudara. Bukan justru beliau kadang-kadang berbalik. Ada dia tak terima ulungnya yang dibantu dia. Allah ada rumah. Berbalik yang lagi. Ya, kemudian dalam sebaik-baik amalan kata Rasulullah SAW, yakshifu anhu karban, meringankan beban orang lain. Bila-bila kamu belum susah, punya masalah, kamu kok aja bawa lebih. Ujit kamu kok tak sediakan waktu untuk mendengar keluh kesah orang lain, dan sama juga mengurangi beban orang lain. Walaupun dia tidak bantu, tetapi dengan kita sediakan waktu. Kadang yang hanawi mudah bukan mahu cucuk di dalam lain. Kan? Intinya ketika nama masalah hana bantu ulung yang akan mudah. Tidak. Tentu akan mudah pak ulung-ulung yang menurut dia kita percaya hak cerita orang lain, atau yang menurut dia pak ulungnya tak solusi untuk masalah kita. Ketika dia menyediakan waktu terhadap dia, itu sama juga dia berarti yakshifu anhu karban, menghilangkan beban yang ada dalam diri seseorang. Itu afdalul amal, sebaik-baik amalan. Kalau bukan Rasulullah yang tilahu dainan, yo ya dia, pulang kamu yang totohnya. Ya tidak mudah dan pulang kantor itu dia. Tapi dia pun tak nyonya mana ni? Tu tak salah boleh mengutip tanggung hutang anak-anak. Dia boleh yang tanggung hutang kadang-kadang ketuanan roh dia. Ya kan? Ya. Dia berlakukan macam mana dia? Ketika orang berselisih paham kadang-kadang kalau hutang atau rekor, tapi yang berhutang anak kuasa untuk bayar, sedangkan yang hutang berhajat katanya hanapan lagi yang berharap, datang orang ketiga itu berharap hutang dia kena bayar rekor dia boleh anak lagi. Pada hutang sekian pajak dia letak boleh pajak nanti bayar dulu. Cina mana ni yang bagai saya bayar dia. Tu mana ada hutang dia pulang hutang belum. Lebih ada lebih belum kan? Tapi itu termasuk bahagian daripada afdalul amal yang tilahu dainan, melunasi hutangnya. Bahkan
dan pendapat dipegang, pahala memberikan hutang itu jauh lebih besar daripada pahala bersedekah. Ikan ya kan? Diterima dia pahala memberikan hutang jauh lebih besar daripada pahala bersedekah. Ternyata ilan adalah orang yang lagi hutang pakainya dia butuh. Orang yang dia untuk sedekah belum tentu dia butuh. Renang sehingga pahala hutang jauh lebih besar dari pahala bersedekah. Tapi kalau dari sisi yang lain, bersedekahnya lebih dari pahala apa? Berarti dia tidak mengharap balasan. Menyambungkan tapi itu akan dikembalikan. Ini beda-beda tinjauan. Menyatakan tinjauan mana yang dibutuhkan berarti hutang lebih dari pahala. Tapi katakan tinjauan yang lebih ikhlas sedekah lebih dari pahala. Karena orang yang bersedekah akan artinya boleh. Walaupun bukan yang takut kiri sedekah itu salah satu pintu rezeki daripada Allah, tidak. Tapi boleh dari orangnya. Tapi yang terutama pahala gimana? Benar. Ini beda-beda tinjauan. Baik kaluinan. Kan? Kemudian yang nama mereka katanya coba. Itu dia anaklah, dia hadir tengah babi dulu. Wafaslatan ila syai'la haqu minhuma asyirku billah wa turuk bil muslimin. Kemudian dua perkara di mana dua perkara tersebut sangat mengundang marah Allah. Lebih kecil dua perkara tersebut daripada perkara-perkara yang lain. Yang pertama syirik kepada Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua at-turru bil muslimin, menjadi mudarat bagi orang lain. Pada itu katanya yang kampungnya kadang dia ngomong, kadang dia itu. Kamu mudarat itu. Jika beri itu terjadi kampung, apa yang nah kan, nanti ngomong, kado lawan itu jauh. Berarti kan hadiran kita itu mudarat kau. Yang termasuk al-turru bil muslimin kehadiran dunia untuk mutarat kok hanya ngengkau keluar benanya untuk langkah yang baik kawai hartai itu termasuk yang dikatakan Rasulullah dua perkara yang terlebih kecil atas ahbar lebih kecil lebih buruk yang dua perkara yang terlebih afdal terlebih baik ini terlebih buruk di mana tidak ada perkara lainnya yang lebih buruk daripada dua perkara tersebut. Pertama syirik kepada Allah jelas. Yang kedua dia kemudarat bagi orang lagi. Baik minimal tunggu sekalian minimal sekalipun dengannya tidak mampu memberikan manfaat pada orang lain paling tidak beliau tidak menjadi mudarat ataupun para bahaya malapetaka bagi belum lagi minimal lagi ada kahit dan lagi yang mau uji kahit apa tenang baik pun tak tahu kan dia mau uji ke lagi uji nasib susah baru perayaan urutnya kadang kahit apa tenang punya uji tapi baik kalau berdoa kan tak berdoa uji yang menajib kahit berarti manfaat pada orang lain berarti ditanya orang yang kemudarat bagi orang lain yang makanya kan. Nah apa yang kita dapat daripada masalah pertama daripada kitab Masailul Ibad ini? Pertama menentukannya Allah dua perkara yang terlebih afdal yaitu al-imanu billah wa naf'u lil muslimin, beriman kepada Allah dan bermanfaat bagi
orang lain. Kemudian dua buah perkara yang sangat sangat keji. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua al-zulmu bil muslimin, bermudarat atau memberikan mudarat bagi orang lain. Nah itu Allah sering menyakitkan lagi, sering menyakitkan lagi. Katakanlah dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah. Dua buah pasangannya kan berulang-ulang ya Allah Ta'ala. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dua buahnya diulang-ulang oleh Allah. Artinya dari aqimus shalah berarti ibadah makhluk dunia kepada Allah. Wa atuz zakah berarti hubungan dunia dengan sama manusia. Zakat itu hak Allah, tapi Allah sudah menentukan kepada siapa yang bisa menerima zakat, seleb-selebnya. Kesopanan pada manusia. Kemudian ada juga firman Allah, "Usykurli wa liwalidayka." Bersyukurlah kamu kepadaku dan berterima kasihlah kamu kepada kedua ibu bapak kamu, kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Jadi intinya adalah saleh secara pribadi itu belum menjamin syurga. Saleh secara pribadi belum menjamin syurga. Kalau saleh pribadi cuma rasa sembahyang, cuma tak puasa, cuma tak baca Al-Quran, cuma tak tahajud, cuma sembahyang sunat, itu belum menjamin syurga apabila tidak dibarengi dengan akhlak yang baik dengan sesama manusia. Saleh secara pribadi juga harus diikuti oleh saleh sosial dengan sesama manusia. Ini yang penting. Di awal kalau dilanjutkan dulu, Allah tidak akan menerima ibadahnya manusia, rajinnya dia sholat, ibadah makhluknya kepada Allah, kalau dia dengan sesama manusia yang lain tidak berbaik-baik, hanya berhubungan dengan tetangga bagi, dengan syarah mungku, babu anda muda, babu anda kadang-kadang kamu itu silaturahmi, baju matalah kadang-kadang kakau buku, ya kan? Yang itu pikir ada motif wanita anda itu bahkan. Nyona sebagian orang tua justru mewariskan permusuhan pada anaknya. Nah, ayat yang populernya musuhnya bukan ini yang musuhnya baik harga kamu populernya itu sama artinya kita mewarisi permusuhan pada anak. Tak boleh. Padahal yang kawalin tiga itu ada enggak. Kaidahnya tangkau silaturahmi terus banyak karena silaturahmi itu tak bagus. Dan tak bagus. Maka teman-teman sekalian, berbaik-baik dengan sesama manusia itu bahagian daripada perintah Rasulullah. Sebagaimana ulama sunnatullah dalam konteks ilmu tasawuf, dia adalah Allah menyimpan rahasia. Dia juga harus bisa dengan membuka aib saudaranya tadi. Sunnatul Rasulullah dalam konteks ilmu tasawuf bukan hadis, tapi sunnah Rasulullah dalam konteks ilmu tasawuf adalah berbuat baik dengan sesama manusia. Bagaimana akhlak Rasulullah? Kami dari bidah baju dari. Bagaimana akhlak Rasulullah? Keberhasilan syiar Islam tidak selamanya karena dakwah Rasul, tapi karena indahnya akhlak Rasul. Jadi yang malam yang berbahagianya, semoga ditanya selain
Aktif ibadah kepada Allah bukan kemudian belajar hubungan bermuamalah apabila minanas itu bukan.